Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Riko Rahmat Andriansyah, mahasiswa yang mengikuti program Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Negeri Padang dengan mata kuliah Manajemen Humas dengan NIM 200002134. Pada kesempatan kali ini dengan bangga, saya akan menganalisis dan juga menjelaskan suatu topik pada manajemen humas, yaitu mengenai public external dalam public relation. Kita akan mengupas secara tuntas mengenai topik ini, terkait dengan public external dalam public relation. Teman-teman yang berbahagia, public eksternal merupakan publik yang berada di luar organisasi, instansi, atau lembaga maupun perusahaan yang harus diberikan berbagai informasi dan berita mengenai lembaga yang bersangkutan untuk dapat membina hubungan baik tentunya. Publik eksternal juga dikenal dengan istilah khalayak yang mana menjadi wadah utama untuk proses berbagi informasi antar pihak, antar lembaga yang secara umum terjadi dari dalam lembaga ke publik luar yang cakupannya sangatlah luas sekali. Karena publik eksternal mencakup berbagai pihak. Publik eksternal seringkali menjadi tujuan dan sasaran dari sebagian besar praktisi public relation dalam menjalankan tugasnya, baik itu publik yang terkait secara langsung dengan lembaga kita, atau bahkan publik yang diharapkan maupun diprediksi memiliki kaitan dengan lembaga atau perusahaan yang kita kelola. Menurut Suhandang tahun 2012 halaman 32, public relation atau public external mencakup sangat luas yang mana terdiri atas masyarakat, para langganan atau relasi dengan perusahaan, para pemasok bahan, para penyalur hasil produksi dari perusahaan, para pembeli atau pemakai barang maupun jasa yang dihasilkan perusahaan, atau yang lebih kita kenal dengan customer, para opinion leaders atau orang-orang yang berpengaruh di kalangan masyarakat. Maka dari ungkapan Suhandang tersebut dapat kita pahami bahwasanya pihak atau publik eksternal sangat mencakup secara luas, yang mana terdiri dari atas masyarakat hingga lapisan-lapisan di atasnya. Apabila kita telah lebih lanjut mengenai publik eksternal sebuah lembaga, maka kita akan menemukan begitu banyak pihak-pihak terkait yang mana kita sebagai praktisi public relation harus memahami hal tersebut sebagai acuan dalam menentukan ataupun dalam memberikan tindakan ketika kita memasarkan produk dan jasa. Maka suatu praktisi public relation harus mampu memahami setiap publiknya agar dapat memberikan tindakan sesuai dengan publik dan harapan yang diharapkan dari publik tersebut. Dengan kata lain, mereka menjadi tolak ukur kita dalam menjalankan produktivitas lembaga. Seorang praktisi public relation harus mampu bertindak sesuai dengan harapan dari publiknya sendiri. Selanjutnya terdapat 8 istilah mengenai hubungan dengan publik eksternal. Di antaranya, yang pertama ada pers relation atau hubungan maupun relasi dengan pihak pers. Yang kedua yaitu government relation atau hubungan dengan pihak pemerintah. Yang ketiga ada community atau hubungan dengan masyarakat sekitar lembaga terkait dengan kegiatan yang bersinggungan secara langsung dengan mereka. Yang keempat ada supplier relation atau hubungan dengan para pemasok bahan baku dari operasional lembaga atau perusahaan. Yang kelima, ada customer relation atau hubungan lembaga dengan pihak pembeli atau penikmat jasa yang kita sediakan. Yang keenam, yaitu consumer relation atau hubungan dengan para konsumen. Yang ketujuh, yaitu education relation atau hubungan dengan pihak bidang pendidikan. Yang kedelapan,
general relation atau hubungan dengan masyarakat secara luas, yang mana secara tidak langsung mereka adalah pihak yang bisa saja menjadi pengkritik atau sebaliknya menghujat atau menjadi penghujat lembaga karena kesalahan dan ketidaksesuaian antara lembaga dengan masyarakat yang bisa-bisa akan berakhir dengan konflik atau bahkan yang lebih menyedihkan yaitu penutupan lembaga secara paksa oleh masyarakat yang tidak berkenan dengan hadirnya lembaga tersebut di sekitar mereka. Maka, sebagai seorang praktisi public relation, kita harus mampu memahami setiap public eksternal kita, terlebih memahami masyarakat, karena masyarakat sebagai tolak ukur atau sebagai mereka yang berada di sekitar lembaga kita tersebut. Kita akan mengupas 8 hal tersebut secara bertahap dan juga secara tuntas. Yang pertama, tadi saya menyebutkan mengenai hubungan dengan pers atau pers relation. Pihak praktisi public relation harus mampu untuk mendesain hubungan terhadap pihak pers dengan sedemikian rupa. Dari sini, para praktisi public relation harus mampu untuk mewujudkan hubungan yang timbal balik atau hubungan yang bersifat simbiosis mutualisme dari pihak lembaga dengan pihak media atau pers. Karena pers merupakan salah satu jalan menuju pencapaian citra lembaga di mata publik. Karena pers memiliki keterkaitan yang erat dengan pihak media. Selain itu, kita harus memahami bahwa pihak media memiliki peranan yang sangat urgent atau penting dalam kemajuan dan perkembangan lembaga kita terkait dengan pemberitaan atau pemberian informasi, penyebaran informasi mengenai lembaga, baik itu berita yang mendukung lembaga atau berita yang berkonotasi negatif sehingga dapat menjatuhkan lembaga di mata publik. Namun pada umumnya berita yang berkonotasi negatif sangatlah diidam-idamkan oleh media karena hal tersebut bernilai jual beli yang tinggi dibandingkan dengan berita yang berkonotasi positif. Sehingga banyak sekali pihak media maupun pers ingin mengupdate berita yang berkonotasi negatif karena hal tersebut sangat bernilai jual tinggi. Sehingga kita perlu berpikir ulang untuk menciptakan hubungan yang berkualitas baik dengan pihak pers. Karena tidak dapat kita pungkiri bahwa berita yang berkonotasi negatif juga akan disambut dengan penuh perhatian, yang mana nantinya akan diperbincangkan hangat oleh berbagai pihak, sehingga hal tersebut akan memperburuk citra lembaga di mata publik. Maka ketika citra kita telah buruk di mata publik, tentunya kita juga akan dijauhi, bahkan dihindari ataupun dilabeli oleh masyarakat. Sehingga secara bertahap ataupun lambat laun, lembaga kita akan tenggelam dimakan waktu. Apabila dilihat dari sudut pandang pers, maka berita yang berkonotasi negatif tersebut akan membuat channel mereka semakin melonjak naik. Maka lantas apa hubungannya dengan praktisi public relation antara channel suatu media dengan seorang praktisi public relation? Hubungannya adalah ketika pers mendapatkan media ataupun mendapatkan berita yang tidak baik dengan suatu lembaga yang mana media tersebut memiliki hubungan yang erat dengan pers, maka pers akan mengkonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak lembaga mengenai berita yang akan mereka edarkan. Atau mereka akan mengemas dengan sedemikian rupa agar dapat menurunkan citra ataupun kekurangan dari berita-berita tersebut. Sehingga tidak akan memperburuk citra lembaga di mata publik. Maka dari sini sangatlah dapat kita pahami ketika suatu lembaga memiliki hubungan yang berkualitas baik dengan pihak pers, maka mereka akan saling berhubungan timbal balik atau berhubungan dengan berkonotasi positif yang simbiosis mutualisme.
Sehingga ketika pihak pers mendapatkan berita buruk terkait lembaga, maka pihak pers akan mengkonfirmasi kepada lembaga tersebut. Apakah berita tersebut benar adanya, atau apakah berita tersebut perlu untuk dianalisa ataupun perlu untuk dikemas dengan sedemikian rupa agar tidak menonjolkan kekurangan lembaga ini di mata publik nantinya. Maka dari sini artinya hubungan baik antara lembaga dan pihak pers sangat krusial terkait dengan informasi dan pemberitaan mengenai lembaga yang tentunya akan berujung pada citra lembaga tersebut. Itulah mengenai hubungan dengan pihak pers. Selanjutnya kita akan beralih kepada hubungan dengan pemerintah atau government relation. Tentu kita bertanya-tanya, mengapa suatu lembaga harus memiliki hubungan dengan pemerintah? Apa pentingnya dan apa gunanya suatu lembaga memiliki hubungan dengan pemerintah? Karena tentu apabila kita berbicara mengenai pemerintah, maka yang berada di benak kita adalah mengenai peraturan, mengenai suatu daerah, mengenai suatu otonomi daerah ataupun segala macamnya. Namun tentu tidak hanya hal tersebut. Hubungan antara suatu lembaga dengan pihak pemerintah dianggap penting atau urgent, meskipun tidak terlibat secara langsung. Pemerintah itu tidak hanya sebagai pengatur negara atau sebagai pengatur sebuah bangsa atau hanya sebatas pembuat keputusan, namun lebih dari hal tersebut. Pihak pemerintah terdiri atas orang-orang yang mempunyai pengaruh luar biasa dan sangat besar bagi masyarakat, serta mempunyai efek pada keseluruhan kegiatan bisnis yang berhubungan dengan pemerintahan untuk kepentingan perusahaan. Maka, suatu pemerintah atau pihak-pihak yang berada di pemerintahan memiliki pengaruh yang sangat besar nantinya bagi suatu lembaga. Maka, lembaga harus mampu untuk menjalin hubungan yang erat juga dengan pihak pemerintah. Perusahaan bisa berjalan dengan baik melalui hadirnya pemerintah. Sehingga dalam hal ini hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tetapi justru berpengaruh positif dalam mendukung kegiatan tersebut. Pemerintah tentunya akan mensupport ataupun menjadi pendukung dari kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga, instansi maupun perusahaan. Ketika etika bisnis pemerintah membutuhkan kalangan perusahaan, begitu juga sebaliknya. Hal ini bertujuan mensukseskan beberapa program perusahaan yang dibuat untuk kepentingan masyarakat. Bisnis yang kita lakukan juga penting kaitannya dengan pemerintah, karena terkait dengan undang-undang, peraturan yang dihasilkan oleh pemerintah. Maka, apabila kita tidak bisa menjaga hubungan baik dengan pihak pemerintah, maka akan terjadi benturan atau ketidaksesuaian kepentingan yang tidak berpihak kepada kita. Dan hal itu tentu saja menjadi hambatan yang luar biasa. Mari kita realisasikan secara lebih mudah dengan contoh ketika suatu lembaga hendak mengadakan suatu hal namun bertentangan dengan pemerintah, maka hal tersebut akan bertabrakan, akan berbenturan, dan lembaga tentunya harus mengalah. Mau tidak mau lembaga tersebut harus menarik dan membatalkan rencana kegiatan mereka tersebut karena bertentangan dengan kebijakan peraturan telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah ini bersifat mengikat, bersifat tegas, mengikat secara keseluruhan. Maka seorang praktisi public relation harus memahami hal tersebut secara komprehensif agar nantinya dapat memahami apa saja tindakan yang harus ditentukan oleh pihak lembaga. Selanjutnya kita akan memahami tugas yang diemban oleh praktisi public relation berkaitan dengan pemerintah atau government relation. Di antaranya, yang pertama yaitu meningkatkan komunikasi dengan pejabat pemerintah dan lembaga petinggi negara. Hal ini tentunya sangat urgent, sangat krusial ketika suatu lembaga harus menjalin komunikasi yang baik tentunya dengan pihak-pihak yang berkepentingan yang di atas sana, yang menjabat sebagai pejabat
di pemerintahan. Tugas yang kedua yang harus diemban oleh Public Relation Officer yaitu memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan yang dihasilkan guna mendukung usaha yang kita lakukan. Maka pihak praktisi public relation harus mengintai dan memantau mengenai peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perekonomian atau mengatur mengenai suatu lembaga perusahaan, yang mana tentu hal tersebut akan berpengaruh kepada lembaga kita sebagai seorang praktisi public relation. Tugas yang ketiga yaitu mendorong partisipasi para pemilih rakyat pada setiap lapisan masyarakat supaya menghasilkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat banyak. Yang keempat, mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak luas pada perekonomian rakyat dan pelaksanaannya. Artinya, dengan hubungan yang dijalin dengan baik, kita bisa memberikan masukan-masukan ataupun saran beserta kritikan yang baik yang bersifat membangun kepada pembuat kebijakan yaitu pemerintah supaya bisa mempengaruhi undang-undang yang dihasilkan untuk kepentingan rakyat, perusahaan, dan juga masyarakat luas. Maka dari sini, hubungan yang dijalin erat oleh suatu lembaga atau praktisi public relation sangat berguna dalam hal mempengaruhi kebijakan yang akan diterbitkan oleh pihak pemerintah nantinya. Yang selanjutnya yaitu meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pembuat keputusan, yang mana hal ini juga berkaitan dengan teguran ataupun masukan-masukan yang diberikan oleh para praktisi public relation, yang mana hal tersebut akan memberikan wejangan kepada pihak pemerintah ataupun menyadarkan mereka terkait dengan peraturan yang akan mereka luncurkan. Selanjutnya yaitu mengurangi ketidakpastian peraturan yang akan dibuat pemerintah untuk mengantisipasi berbagai hal yang mana juga memberikan gambaran bagi suatu perusahaan. Yang terakhir, mempercepat keluarnya keputusan-keputusan terkait dengan operasional perusahaan seperti izin eksploitasi hasil, alam, dan sebagainya. Ketika suatu lembaga maupun perusahaan hendak mengeksploitasi suatu bahan baku ataupun suatu sumber daya, maka mereka harus mengirimkan surat izin terlebih dahulu kepada pemerintah. Maka dari sini hubungan antara lembaga atau perusahaan dengan pihak pemerintah sangat krusial. Sekali lagi saya garis bawahi, sangat urgent dan sangat krusial. Selanjutnya kita akan beralih kepada arti penting hubungan antara Public Relation Officer dengan pihak pemerintah. Menurut Fraser Moore, hubungan pemerintah perlu mendapat perhatian lebih karena dua hal. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintah yang tidak tepat bisa membuat perusahaan menghadapi perubahan biaya yang tidak terduga, perpajakan yang tinggi, dan sebagainya, sehingga dapat mematikan gerak perusahaan. Sehingga ketika suatu lembaga ataupun perusahaan sedang menjalankan produktivitasnya, namun tiba-tiba saja pemerintah mengeluarkan kebijakan perpajakan ataupun menaikkan biaya perpajakan untuk lembaga, maka tentu pihak lembaga akan terkejut atau tidak memiliki persiapan untuk membayar pajak tersebut. Sehingga hal tersebut akan berimbas pada kegiatan ataupun produktivitas lembaga. Hal yang kedua yaitu undang-undang atau peraturan pemerintah dapat membuat banyak peraturan bagi ruang gerak perusahaan. Ketika praktisi public relation dari suatu lembaga mampu mempengaruhi dan memberikan masukan terhadap undang-undang yang akan diluncurkan pemerintah, maka hal tersebut juga akan mempengaruhi ruang gerak dari perusahaan tersebut. Yang mana ketika seorang praktisi public relation tentunya akan berupaya sedemikian rupa agar peraturan yang diciptakan tetap memberikan ataupun membuat wadah yang luas, membuat ruang bagi lembaga untuk tetap berproduktivitas dan memberikan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, government atau pemerintah menduduki posisi yang sangat penting
dan vital karena perusahaan dapat memberikan fakta atau bujukan kepada pemerintah parlemen untuk melindungi bisnis perusahaan. Maka dari itu teman-teman, ketika kita memahami hubungan yang pertama tadi hubungan dengan pihak pers, tentu hal tersebut juga sangatlah penting dan krusial. Namun ketika kita melihat hubungan antara lembaga dengan pihak government atau pemerintah, tentu kita juga akan menemukan hal tersebut sangat penting. Maka setiap poin-poin hubungan antara lembaga dengan praktisi dengan pihak publik eksternal sangatlah penting setiap poin-poinnya. Government relation atau hubungan dengan pihak pemerintah pada dasarnya dilakukan perusahaan dengan tujuan. Tentunya dua tujuan ini. Yang pertama yaitu mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan ruang gerak perusahaan. Pihak lembaga harus berusaha bagaimana agar peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebelumnya untuk dapat diubah ataupun direvisi agar dapat memberikan ruang bagi lembaga untuk berproduktivitas untuk kedepannya. Tujuan yang kedua yaitu membatalkan rancangan regulasi yang sedang disiapkan oleh legislatif atau eksekutif. Maknanya, ketika suatu pihak pemerintah sedang merencanakan suatu rancangan peraturan, maka pihak praktisi public relation masih bisa untuk mengajak, memberikan gambaran, memberikan masukan agar peraturan tersebut tidak jadi untuk diedarkan. Karena jikalau hal ataupun peraturan tersebut disahkan, tentu akan memperkecil ruang gerak dari lembaga, instansi maupun perusahaan. Maka seorang praktisi public relation harus mampu bergerak cepat tanggap dalam melakukan tugasnya, mengemban tugas, mempengaruhi pemerintah dalam kegiatan hubungan dengan publik eksternal. Selain itu, kemampuan seorang praktisi public relation dalam melakukan lobby ataupun lobbying adalah suatu keharusan. Karena hal tersebut merupakan suatu jalan tanpa mengeluarkan biaya. Melalui lobby tersebut, kegiatan tujuan dari pemerintah dari lembaga dapat tercapai tanpa lembaga harus mengeluarkan biaya-biaya lebih. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai hubungan dengan pemerintah, yaitu memiliki 3 fungsi penting, yaitu yang pertama, fungsi prediksi atau predictable. Fungsi ini digunakan untuk memprediksi masa depan perusahaan tentang kebijakan pemerintah yang sangat menentukan bagi keberlangsungan perusahaan, sehingga mengetahui arah dan tujuan perusahaan agar dapat mengantisipasi dari jauh hari. Artinya, suatu lembaga ketika memiliki hubungan baik dengan pihak pemerintah dapat meminimalisir adanya keterhambatan ataupun hambatan yang akan datang di masa mendatang terkait dengan peraturan yang mengikat. Yang kedua, yaitu accountable ataupun perhitungan. Kondisi di mana suatu perusahaan harus memperhitungkan apa saja yang harus dipertanggungjawabkan, seperti kebijakan perusahaan mengenai pajak, insentif, perburuhan, dan masih banyak lagi berbagai aturan dan regulasi lainnya. Tentu, regulasi tersebut berkaitan erat dan berkaitan secara langsung dengan pihak-pihak dari pemerintahan. Selanjutnya yang ketiga, yaitu legislasi. Fungsi ini terkait dengan peraturan perundang-undangan. Pendekatan terhadap eksekutif dan legislatif sangat penting agar kebijakan pemerintah dan perundang-undangan dapat menjamin masa depan dari perusahaan. Artinya, ada 3 fungsi hubungan yang penting dari pihak praktisi public relation ataupun lembaga dengan pemerintah. Yang pertama yaitu fungsi prediksi atau predictable. Yang kedua yaitu ada accounting ataupun perhitungan, accountable. Dan yang ketiga ada fungsi legislasi. Seorang public relation officer perlu membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah atau government relation. Meskipun tidak terlihat secara langsung, namun dampak yang diberikan cukup besar. Dan tidak hanya dalam konteks hal tersebut,
Bukan mengenai hal yang berkaitan dengan politik atau membeli suatu kepentingan, namun yang berkaitan dengan pengaturan peraturan dan regulasi yang akan diterbitkan dari pemerintah mengenai perekonomian, lembaga, instansi, maupun suatu perusahaan. Selanjutnya yang ketiga, setelah relation dari hubungan dengan pihak pers, yang kedua ada hubungan dengan pemerintah atau government relation, yang ketiga adalah customer relation. Dalam rangka meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari pelanggan baru, dan mendapatkan pelanggan-pelanggan yang tentunya secara tidak tiba-tiba bisa menjadi pelanggan kita, serta memperkenalkan produk dengan kualitas-kualitas yang terjamin kepada para customer ataupun publik. Fokus utama dari customer relation ini ada 3. Yang pertama yaitu customer satisfaction, yang kedua untuk memperkenalkan suatu produk, jasa, maupun produktivitas dari suatu lembaga, dan yang ketiga penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan, yaitu setiap keluhan atau kritik dari customer bukan untuk dihindari, namun dikelola dengan sedemikian rupa. Contoh membina hubungan dengan pihak pelanggan atau customer, yaitu yang pertama memberikan ucapan selamat, seperti selamat ulang tahun, selamat atas peresmian suatu mungkin kegiatan ataupun suatu usaha, selamat hari raya, selamat hari besar agama mungkin seperti agama Islam dan agama lainnya, atau berupa kiriman kartu melalui ucapan melalui WhatsApp, Instagram, atau bahkan papan bunga. Contoh membina yang kedua yaitu memberikan kalender suatu lembaga ataupun lainnya, seperti ada juga buku telepon, notebook yang memiliki label lembaga tersebut. Yang ketiga, memberikan diskon atau potongan harga khusus pelanggan yang tetap. Tentu hal ini melalui produk maupun jasa yang dihadirkan suatu lembaga akan memberikan potongan-potongan harga agar dapat menarik para pembeli ataupun customer. Yang keempat, memberikan layanan customer satisfaction. Customer merupakan tujuan utama dari perusahaan manapun ketika menghasilkan suatu hasil, jasa, produk, karena customer yang mendatangkan keuntungan dari lembaga tersebut dan customer yang membeli, sehingga apabila layanan diberikan perusahaan kurang baik ataupun tidak berkenan bagi customer, maka customer akan dapat dengan mudah berpindah pada perusahaan lain ataupun pada instansi lain. Sehingga perlu menjaga kesetiaan mereka. Kita perlu menjaga dan menjamin agar apa yang mereka dapatkan dari kita tetap dapat memberikan manfaat yang lebih. Dengan desain dan pengelolaan yang baik dalam bentuk strategi-strategi khusus oleh perusahaan atau lembaga melalui praktisi public relation-nya. Sekian mengenai 3 poin yang telah kita bahas. Yang pertama yaitu public relation terhadap pers atau pers relation. Yang kedua tadi ada government relation ataupun hubungan dengan pemerintah. Yang ketiga ada customer relation atau hubungan dengan para pembeli, pelanggan. Dan itulah 3 yang telah kita bahas dengan tuntas. Semoga teman-teman dapat memahami. Sekian yang dapat saya jabarkan. Saya bangga untuk dapat menjelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.